Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa razzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita berbagai nikmat dan karunia. Semoga kita bisa bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, tidak hanya dengan lisan tapi juga dengan amal-amal perbuatan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan pengikutnya yang istiqomah hingga yaumil akhir menjalankan sunnah dan ajaran yang beliau ajarkan kepada kita, dan mudah-mudahan di yaumil akhir nanti kita akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita lanjutkan pelajaran kita di kelas tilawati, yaitu tentang mad. Apakah itu mad dan pengertiannya, juga dengan pembagian mad. Silakan disimak penjelasan berikut. Secara bahasa, mad berarti tambahan. Secara istilah, mad adalah memanjangkan suara ketika bertemu huruf mad. Pembagian mad, yang pertama mad asli, panjangnya 2 harokat. Yang kedua ada mad far'i atau mad cabang. Mad far'i adalah cabang dari mad asli, yaitu ketika mad asli bertemu dengan hamzah atau dengan sukun. Mad far'i karena hamzah ada 4. Mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil, mad silah tawilah, dan mad badal. Sedangkan karena sukun dibagi menjadi beberapa. Ada mad arid li sukun, mad lin, mad iwad, mad tamkin, mad farq, mad lazim mutsaqqal harfi, mad lazim mutsaqqal kalimi, mad lazim mukhaffaf harfi, dan mad lazim mukhaffaf kalimi. Berikut merupakan bagian dari pengertian dan pembagian mad. Secara umum, mad ada 2, yaitu mad asli dan mad far'i. Lalu kemudian mad far'i dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama karena hamzah, yang kedua karena sukun. Mad tabi'i atau mad asli adalah mad yang tidak terpengaruh keberadaannya dengan sebab tertentu. Panjangnya 2 harokat. Jadi mad tabi'i adalah huruf yang bertanda baca bertemu dengan huruf mad. Huruf mad ada 3, yaitu alif, ya, dan waw. Baik, yang pertama, ketika huruf bertanda baca fathah bertemu dengan alif. Fathah bertemu dengan alif. Contoh, iyyaka na'budu. Mad tabi'i terletak pada huruf ya. Kenapa? Karena huruf ya-nya bertanda baca fathah lalu bertemu dengan alif. Dibaca panjangnya 2 harokat. Iyyaka na'budu, iyyaka na'budu. Lalu contoh selanjutnya pada kata Rabbil alamina, Rabbil alamina. Pada kata tersebut mad tabi'i terletak pada huruf ain atau huruf a, di mana huruf a-nya bertanda baca fathah lalu bertemu dengan alif kecil yang disebut dengan alif maksurah. Fathah bertemu dengan alif maka dibaca mad tabi'i. Rabbil alamina, panjangnya 2 harokat atau 2 ketukan, atau sama dengan membaca 2 huruf yang sama. Kalau di sini contohnya a berarti seperti membaca 2 a. A a a a a. Contoh selanjutnya, ketika huruf bertanda baca kasrah bertemu dengan huruf ya. Kasrah bertemu dengan ya. Contohnya, alladzina an'amta. Mad tabi'i terletak pada huruf za, di mana za-nya berharokat kasrah bertemu dengan huruf ya. Dibaca panjang 2 harokat. Alladzina an'amta, alladzina an'amta. Yang ketiga, ketika huruf bertanda baca dhammah
bertemu dengan waw. Contohnya ghairil maghdubi, ghairil maghdubi. Panjangnya atau mat tabi'inya terdapat pada huruf do, di mana huruf do bertanda baca dhammah bertemu dengan waw. Dibaca panjang 2 harokat. Ghairil maghdubi, ghairil maghdubi. Baik, jadi yang perlu diingat, mat tabi'i atau syarat terjadinya mat tabi'i atau mat asli adalah ketika huruf bertanda baca fathah bertemu dengan alif, ketika bertanda baca kasrah bertemu dengan huruf ya, dan ketika huruf bertanda baca dhammah bertemu dengan huruf waw. Mat far'i atau cabang adalah mat yang terjadi karena mat asli bertemu dengan hamzah atau sukun. Kenapa disebut cabang? Karena sebenarnya mat far'i adalah mat asli. Hanya saja mat aslinya dengan beberapa kondisi atau karena sebab. Yang pertama karena bertemu dengan hamzah atau karena bertemu dengan sukun. Salah satu dari mat far'i adalah yang pertama mat wajib muttasil. Mat wajib muttasil adalah mat asli atau mat tabi'i yang bertemu hamzah pada kata yang sama atau dalam satu kata yang sama. Panjangnya boleh 4, boleh 5 harokat. Boleh juga 6 ketika waqaf, tetapi menjadi mat arid lisukun. Contohnya, idza jaa nasr. Mat wajib terletak pada huruf ja bertemu dengan a, di mana mat aslinya adalah ja dengan tanda baca fathah bertemu dengan alif, lalu bertemu dengan hamzah pada satu kata yang sama atau dalam kata yang sama. Panjangnya boleh dibaca 4 atau 5 harokat. Idza jaa nasru, idza jaa nasru. Biasanya terdapat tanda seperti bendera untuk menunjukkan itu adalah mat wajib muttasil. Contoh yang kedua, mat wajib muttasil terletak pada huruf ta, di mana huruf ta-nya adalah mat asli atau mat tabi'i dengan tanda baca kasroh bertemu dengan ya, lalu bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Panjangnya dibaca panjang 4 atau 5 harokat. Mimma khati'atihim, mimma khati'atihim. Dan terdapat juga tanda baca, tanda seperti bendera untuk menandakan adalah mat wajib. Contoh yang ketiga, mat wajib terletak pada huruf atau kata su, di mana su-nya adalah mat asli dengan tanda baca dhammah bertemu dengan waw, lalu bertemu dengan hamzah pada satu kata yang sama. Panjangnya dibaca 4 sampai 5 harokat. Biqaumin su'a, biqaumin su'a. Mat yang kedua dari mat far'i adalah mat jaiz munfasil. Mat jaiz munfasil adalah mat asli atau mat tabi'i yang bertemu dengan hamzah pada kata yang berbeda. Panjangnya 4 atau 5 harokat. Contoh, mat jaiz munfasil terletak pada huruf atau kata ma, di mana ma-nya adalah mat asli dengan tanda baca fathah bertemu dengan alif, lalu bertemu dengan hamzah, tetapi pada kata yang berbeda. Ma satu kata, aghna satu kata. Dibacanya panjang 4 atau 5 harokat. Ma aghna, ma aghna. Terdapat juga tanda atau lambang seperti bendera untuk menunjukkan bahwasannya itu adalah mat jaiz munfasil. Contoh yang kedua,
Mad jaiz munfasil terletak pada huruf atau kata fi, di mana fi-nya adalah mad asli bertemu dengan hamzah pada kata yang berbeda. Fi satu kata, ayyi satu kata. Dibacanya panjang 4 atau 5 harakat. Fi ayyi surah, fi ayyi surah. Terdapat juga tanda seperti atau lambang seperti lambang bendera untuk menandakan itu adalah mad jaiz munfasil. Contoh yang ketiga terdapat pada kata atau huruf ru, di mana ru-nya adalah mad asli bertemu dengan hamzah pada kata yang berbeda. Umiru satu kata, illa satu kata. Dibaca panjang 4 atau 5 harokat. Umiru illa, umiru illa. Jadi perbedaan antara mad wajib muttasil dengan mad jaiz munfasil adalah ketika mad asli atau mad tabi'i yang bertemu dengan hamzah, mad jaiz pada kata yang sama, sedangkan mad jaiz pada kata yang berbeda, sedangkan pada mad wajib pada kata yang sama. Jadi sama-sama bertemu dengan hamzah, hanya saja terletak perbedaannya pada kata yang sama dan dengan pada kata yang tidak sama. Mad wajib pada kata yang sama, mad jaiz pada kata yang berbeda. Mad yang ketiga dari mad far'i adalah mad arid lisukun. Mad arid lisukun adalah mad asli atau mad tabi'i bertemu huruf yang disukunkan karena waqaf atau karena akhir ayat. Panjangnya boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat. Contoh, mad arid disukunnya terletak pada huruf atau kata na, di mana na-nya adalah mad asli lalu bertemu dengan huruf sin atau huruf sa yang sukun karena waqaf atau akhir ayat. Dibaca panjangnya boleh 2, 4, atau 6. Bi rabbin nas, bi rabbin nas, bi rabbin nas. Jadi na-nya tetap dibaca panjang lalu membaca sa atau sin sukun. Bi rabbin nas. Contoh yang kedua, mad arid disukun terletak pada huruf atau kata mim atau mi, di mana huruf mi adalah mad asli bertemu dengan huruf nun yang sukun karena waqaf. Dibaca panjangnya 2, 4, atau 6 harokat. Rabbil alamin, Rabbil alamin, Rabbil alamin. Mi-nya tetap dibaca panjang lalu diikuti dengan membaca nun sukun. Contoh yang ketiga, mad arid lisukun terletak pada kata atau huruf du, di mana du-nya adalah mad asli bertemu dengan nun sukun karena waqaf. Dibaca panjang 2, 4, atau 6 harokat. Ma ta'budun, ma ta'budun, ma ta'budun. Du-nya tetap dibaca panjang, diikuti dengan membaca nun sukun. Jadi mad arid lisukun adalah mad asli atau mad tabi'i yang bertemu dengan huruf yang sukun karena waqaf atau di akhir ayat. Untuk latihannya, silakan carilah hukum tajwid yang diberi garis bawah dengan penomoran yang sudah diberikan. Kerjakan sesuai dengan urutan nomor yang diberikan. Jika ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan. Demikian materi atau pelajaran yang bisa disampaikan untuk hari ini terkait mad. Yang sudah kita bahas adalah mad asli dan 3 mad dari mad far'i, yaitu mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil, dan mad arid lisukun. Ketiga mad tersebut adalah mad yang paling sering dijumpai ketika kita membaca Al-Quran.
Semoga bisa dipahami, semoga mendapatkan ilmu dan pemahaman yang baik. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri pribadi mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.